saya Ayumade Dwi Ratnaningsih. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi terkait mata kuliah reservasi. Nah, yang pertama itu pengertian dari enkapsulasi. Enkapsulasi dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai encapsulation yang secara umum merupakan suatu proses yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang rendah menerima data dari protokol yang berbeda dan lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi dan kegunaan dari enkapsulasi. Di sini yang pertama, membuat struktur program semakin gamblang. Yang kedua, mengurangi kesulitan terhadap proses debugging. Yang ketiga, tidak terjadinya tumpang tindih. Yang keempat, kita tidak perlu mengetahui bagaimana para perancang program membuat programnya secara teliti dan terperinci atau detail. Nah, yang ketiga, di sini tuh ada dalam OSI reference model, proses enkapsulasi yang terjadi pada jaringan terendah umumnya disebut sebagai framing. Beberapa jenis enkapsulasi lainnya, yang pertama, frame and Ethernet, yang melakukan enkapsulasi terhadap datagram yang dibentuk oleh Internet Protocol atau IP, yang dalam datanya atau datagram tersebut juga melakukan enkapsulasi terhadap paket data yang dibuat oleh protokol TCP atau UDP. Data yang dienkapsulasi dari protokol TCP atau UDP tersebut merupakan data aktual yang ditransmisikan melalui jaringan. Nah, yang kedua, frame and run, yang dienkapsulasi ke dalam bentuk frame asynchronous transfer mode atau ATM agar dapat ditransmisikan melalui backbone ATM. Enkapsulasi program yang mengolah data dengan deklarasi dan penyimpanan data adalah kunci dari rancangan berorientasi objek. Enkapsulasi dapat dipikirkan sebagai bungkusan atau wrapper perlindungan program dan data yang sedang diolah. Pembungkus ini mendefinisikan perilaku dan melindungi program data agar tidak diakses sembarangan oleh program lainnya. Contoh dalam dunia nyata, transmisi otomatis pada mobil mengenkapsulasi ribuan keping informasi dari mesin seperti percepatan, kemiringan, tanjakan, dan posisi persneling. Nah, sekian penjelasan dari enkapsulasi dari saya. Semoga bermanfaat.